Suatu ditersangkakan oleh pihak Polres Padang Lawas dan sekarang menjadi terdakwa di Kejari dan PN Sibuan, itu dikenakan pasal 372 dan pasal 378 kasus penggelapan dan penipuan. Suatu ditersangkakan oleh pihak Polres Padang Lawas dan sekarang menjadi terdakwa di Kejari dan PN Sibuan, itu dikenakan pasal 372 dan pasal 378 kasus penggelapan dan penipuan. Nah, bahwa tadi saya terangkan Muhammad Yahya Pulungan sudah berulang kali menyampaikan bahwa uang THR-nya sudah di tangannya dan agar bisa diambil oleh tempat pekerja, tapi tempat pekerja ini tidak mau menerimanya. Kemudian Bung Pane juga sekretaris KC menemuinya tapi tidak diperkenankan oleh oknum pihak perusahaan. Selanjutnya Ketua PUK Bung Amaluddin Siregar bersama dengan Kijo Dalimuti dan beberapa pengurus PUK pernah juga menemui sambil membawa uang THR ini, dan saat itu ketemu dengan saksi korban pekerja BHL beratas nama Rukia Hentina. Di situ disampaikan oleh Amaluddin bahwa ini uangnya sudah akan kami serahkan. Tetapi Rukia Hentina menyebutkan bahwa dia tidak bisa menerima uang itu karena dengan alasan kalau dia menerima uang itu maka dia takut tidak dipekerjakan oleh pihak perusahaan. Penyerahan dana THR yang kawan Amaluddin dan kawan Kijo menemui Rukia Hentina itu ada rekamannya, rekaman suara, dan ini nanti akan kita sampaikan dalam persidangan pada agenda acara pembuktian. Seperti itu. Yang keempat pekerja ini atas nama Rukia Hentina itu besarannya sekitar 1.400.000-an. Kemudian atas nama Saidah Nasution itu sekitar 2 jutaan. Kemudian Medanian Sibuan sekitar 2 jutaan. Kemudian ada namanya Muharram Pasaribu, Heri Ranto Pasaribu alias Heri Ranto Pasaribu itu sekitar 1 jutaan. Ini jumlah uangnya itu sekitar 7 jutaan. Namun karena ada kesepakatan bahwa perjuangan ini merupakan perjuangan bersama MSPMI Padang Lawas dan PUK, ada dana perjuangan 20%, yaitu artinya dari dana yang diterima dari pihak perusahaan itu 7 juta, tapi karena ini sudah ada kesepakatan bersama dana perjuangan 20%, dana mereka tinggal sekitar 5 jutaan lagi. Ini dananya ada di tangan bendahara PUK, SPAI, MSPMI, PTPS, Pak Paso, yang Bung Purnomo, yang oleh Bung Purnomo dititipkan kepada bendahara KC MSPMI Kabupaten Padang Lawas. Jadi uangnya ada. Kapan mereka mau ngambil ada uangnya ada. Ada. Ini kita tinggal menghubungi saja nanti bendahara PUK untuk membuat administrasinya, tanda terima uangnya, dan uang itu bisa dicairkan detik ini juga karena uangnya sudah ada. Bukan tidak ada uangnya, ada uangnya. Sejak tanggal 28 sampai detik ini uang itu nggak pernah di tangan saya dan tidak pernah bermalam di tempat saya. Jadi ketika uang itu sudah di tangan PUK sejak tanggal 28, kemudian dibagi-bagikan oleh pengurus sampai tanggal 16 Agustus. Itu. Nah, dari tanggal 16 Agustus sampai tanggal 22 Agustus itu ada di Bendahara KC. Inilah usahanya Bung Uluan Pardomuan Pane tanggal 19 Agustus menemui 4 pekerja, tetapi tidak mau diterima. Akhirnya uang itu diserahkan kembali ke saya untuk saya serahkan kepada Ketua PUK untuk menyimpannya. Sekali lagi saya tegaskan, uang keempat orang itu masih ada, dan kapan 4 orang pekerja itu akan memintanya, kita siapkan dan langsung kita bayarkan, seperti itu. Nah, jadi kami menilai memang seperti yang disampaikan oleh Ketua DPW MSPMI Sumatera Utara Bung Willy Agustomo bahwa ini ada dugaan kriminalisasi aktivis buruh. Ini kan bisa terlihat kejanggalan dari kasus ini, di mana jumlah pekerja BHL yang kita perjuangkan itu ada 80 orang. Nah, yang 76 orang mereka menerima dan tidak ada masalah dengan uang THR yang diperjuangkan oleh MSPMI. Kenapa yang 4 orang ini menjadi masalah sampai sekarang? Yang sejatinya ini bukan menjadi persoalan kalau memang pihak perusahaan itu ingin membangun hubungan yang harmonis dan dinamis dengan serikat pekerja MSPMI.
seperti apa yang sudah disepakati dalam kesepakatan bilateral antara MSPMI dengan pihak perusahaan PT PAS Papaso, bahwa akan ada menjalin hubungan yang harmonis dan dinamis antara manajemen PT PAS Papaso dengan pihak MSPMI. Saya pikir demikian, Bung. Harapan saya untuk proses persidangan ini, saya sangat berharap kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuan bisa melihat fakta-fakta yang sudah disampaikan di persidangan, mulai dari dakwaan, kemudian eksepsi yang kami sampaikan, kemudian penjelasan saksi yang disampaikan oleh JPO dan keberatan-keberatan yang kami sampaikan, dan nanti akan kita siapkan saksi-saksi dan bukti-bukti berkas surat untuk memperkuat apa yang kami sampaikan sekarang ini. Sedangkan untuk pihak perusahaan, kami sangat berharap kiranya apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, kesepakatan bilateral antara MSPMI dengan PT PAS Papaso yang kemarin ditandatangani oleh HO Edi Gusanto, bahwa akan menjalin hubungan industrial yang harmonis dan dinamis antara pihak perusahaan dengan MSPMI. Ini sejatinya bisalah diwujudkan dalam kerja-kerja atau hubungan-hubungan kerja yang baik antara perusahaan dengan pekerjanya, seperti dengan memberikan perjanjian kerja, maupun antara perusahaan dengan serikat pekerja MSPMI. Kemudian kepada kawan-kawan pekerja buruh yang ada di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Sumatera Utara, khususnya kawan-kawan pekerja buruh yang ada di PT PAS Papaso, ini kawan-kawan buruh sadarlah bahwa kehadiran MSPMI di PT PAS Papaso itu adalah menjadi mitra kerjasama dari pihak perusahaan membangun perguruan tinggi yang harmonis dan dinamis. Artinya kawan-kawan pekerja buruh yang Papaso sudah melihat sudah berapa banyak perubahan-perubahan, perjuangan-perjuangan yang kita raih bersama, yang kita menangkan, yang selama ini tidak pernah atau belum pernah dirasakan oleh kawan-kawan pekerja buruh sebelum diperjuangkan oleh MSPMI. Jadi kawan-kawan buruh, harapan saya sadarlah atas apa yang sudah kita kerjakan bersama dengan MSPMI dalam rangka menjalin hubungan kerja yang harmonis dan dinamis di pihak perusahaan, dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh pekerja di PT PAS Papaso dan hak-hak normatif lainnya. Baik, terima kasih. Setelah kasus ini bergulir, saya ditersangkakan di Polres Padang Lawas, kemudian dilimpahkan sebagai terdakwa di Kejari Padang Lawas, dan sekarang dilimpahkan di PN Pengadilan Negeri Sibuan. Sampai sekarang anggota MSPMI di PT PAS Papaso masih ada. Ini dibuktikan dengan masih adanya pembayaran iuran yang rutin dibayarkan oleh anggota MSPMI dari PT PAS Papaso setiap bulannya, dan juga masih solidnya kepengurusan PUK SPAI MSPMI PT PAS Papaso. Jadi kepengurusannya masih ada dan anggotanya masih ada. Selanjutnya, dalam rentan waktu mulai dari September 2019, kalau saya nggak silap, itu ada catatan di KJMS Kabupaten Padang Lawas, sampai di akhir tahun 2020 dan awal 2021 ada banyak perubahan-perubahan perjuangan yang sudah berhasil diraih dan dikerjakan oleh MSPMI Kabupaten Padang Lawas bersama dengan PUK SPAI MSPMI PT PAS Papaso dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja di PT PAS Papaso dan hak normatif pekerja di PT PAS Papaso. Salah satu yang pertama adalah mengenai pembayaran kecelakaan kerja atas nama Juandi Silaban, yang dilanjutkan dengan perjuangan menuntut hak normatif akibat putus PHK pekerja pemanen atas nama Juandi Silaban. Kemudian sebelum diperjuangkan MSPMI, pekerja BHL belum didaftarkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah, setelah didiskusikan dan diperjuangkan oleh MSPMI, beberapa pekerja sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, dalam kasus PHK karena usia pensiun dan PHK karena sakit berkepanjangan, MSPMI juga sudah memperjuangkan pekerja di PT PAS atas nama Suyut dan atas nama Nirwan Siregar.
lanjut, ini PHK karena usia pensiun. Dan sebelum diperjuangkan oleh BSPMI, pihak PT PAS belum memiliki peraturan perusahaan. Kalaupun ada peraturan perusahaan, itu adalah peraturan perusahaan yang sudah daluarsa. Nah, di tahun 2020 ini sudah dibuat peraturan perusahaan dan ini sudah diberikan salinannya kepada pihak BSPMI. Ada beberapa hal lagi hasil-hasil perjuangan setelah BSPMI berada di tengah-tengah para pekerja PT PAS Kebun Papaso. Dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan atas nama rasa keadilan dan kebenaran, saya pribadi sangat berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuan kiranya bisa memutus perkara ini dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Harapan saya ini tuntutannya yang tidak tepat sasarannya, karena ini adalah persoalan internal organisasi yang seharusnya diselesaikan secara internal organisasi. Kalaupun pekerja merasa keberatan, tentunya dia akan menemui orang yang menemui dia waktu memperkenalkan BSPMI, karena saksi korban maupun pelapor itu adalah tidak pernah kenal dengan diri saya sendiri, tetapi melalui pengurus-pengurus di tingkat lingkungan. Saya pikir majelis hakim bisa melihat fakta-fakta itu. Demikian, saya memang mengharap doa dan keikhlasan dari kawan-kawan buruh seluruh Indonesia, kiranya bisa memberikan doa yang tulusnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi perjuangan kaum buruh di Bumi Dalian Natolu, Kabupaten Padang Lawas, Warga Tapanuli bagian selatan. Terima kasih. Pemirsa, itulah tadi wawancara kami bersama Maulana Syafi'i terkait dugaan kriminalisasi yang terjadi kepadanya. Dari Sibuhuan, Sumatera Utara, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.